Yang terhormat kepada Ibu Heni Mamahit selaku dosen metodologi dan statistika. Saya Safira Maharani dengan NIM 20220304 akan menjelaskan mengenai laporan penelitian yang berjudul hubungan possessiveness dan anxious attachment dalam hubungan pacaran dewasa awal. Bab 1, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang telah saya buat. Latar belakang. Pada generasi ini, banyak istilah yang berkaitan dengan gaya pacaran generasi Gen Z, yaitu healthy relationship dan toxic relationship, menurut Arthur 2014. Nah, pacaran memiliki dua tipe, yaitu pacaran sehat dan tidak sehat. Pacaran yang sehat merupakan pacaran yang di dalamnya memiliki aspek dalam saling menghargai dan memahami batasan-batasan masing-masing, percaya satu sama lain, memiliki komunikasi yang baik dan efektif. Nah, sedangkan pacaran yang tidak sehat akhir-akhir ini sangat marak terjadi pada generasi Gen Z. Menurut survei yang dilakukan pada aplikasi dating online yaitu Bumble, hampir 70% Gen Z pernah terjebak pada toxic relationship. Nah, pacaran yang tidak sehat adalah pacaran yang tidak berjalan baik komunikasinya, sehingga sering terjadi kesalahpahaman, adanya sikap tidak jujur kepada pasangan, atau ketergantungan, atau tindakan manipulasi yang mengisolasi pasangan, yang membuat tidak adanya trust atau kepercayaan di dalam relationship. Hal tersebut akhirnya terjadi perilaku posesif ke pasangan. Perilaku posesif merupakan bentuk manifestasi dari pasangan yang terjebak dalam toxic relationship. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana tingkat pemahaman terhadap anxious attachment dalam pacaran pada usia dewasa awal. Yang kedua adalah apakah tingkat anxious attachment dewasa awal tinggi atau rendah. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor kecemasan atau anxious attachment terhadap hubungan pacaran dewasa awal. Yang keempat, bagaimana tingkat kemampuan usia dewasa awal membangun kelekatan dengan lawan jenis. Yang kelima, bagaimana tingkat pemahaman usia dewasa awal mengenali pacaran sehat atau pacaran tidak sehat. Yang keenam, apakah anxious attachment dapat mempengaruhi kualitas hubungan pacaran dewasa awal. Yang ketujuh, apakah tingkat posesif dewasa awal dalam pacaran tinggi atau rendah. Nah, selanjutnya faktor-faktor apa saja yang membuat individu pada usia dewasa awal menjadi posesif. Bagaimana dampak posesif yang terjadi pada usia dewasa awal dalam hubungan berpacaran. Apa saja usaha yang dapat dilakukan dalam menghindari sikap posesif dalam berpacaran pada usia dewasa awal. Nah, tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui tingkat perilaku posesif dalam hubungan pacaran dewasa awal. Mengetahui tingkat kecemasan atau anxious dalam hubungan pacaran dewasa awal. Nah, yang ketiga itu meneliti dan mengetahui secara signifikan hubungan possessiveness dan anxious attachment dalam hubungan pacaran dewasa awal. Nah, manfaatnya yaitu berikut ini. Memberikan kesadaran mengenai pola kelekatan atau attachment dalam hubungan pacaran. Yang kedua, memberikan pemahaman dalam bersikap dan berperilaku dalam menjalani hubungan sehingga dapat menghindari terjadinya anxious attachment atau kecemasan berlebihan dalam hubungan dengan pasangan. Yang ketiga itu memberikan informasi dan panduan dalam bersikap dan berperilaku untuk meningkatkan secure attachment atau kelekatan yang positif dalam hubungan dibandingkan insecure attachment. Nah, di bab 2 ini adalah kajian teori. Nah, anxious attachment.
Anxious attachment merupakan bagian dari pola kelekatan, yaitu insecure attachment. Anxious attachment merupakan gaya kelekatan yang dapat menyebabkan individu merasa khawatir dan cemas berlebihan tentang hubungannya dengan orang lain. Hal ini dapat mempengaruhi individu menjadi orang yang mudah curiga, posesif, bahkan berdampak kasar kepada pasangannya saat merasa hubungannya terancam. Nah, hal yang dapat mempengaruhi attachment yaitu adalah kepercayaan. Yang kedua adalah komunikasi, dan yang ketiga adalah pengasingan. Nah, hal dari ketiga tersebut merupakan hal yang mempengaruhi attachment karena biasanya posesif itu terjadi karena ketidakadanya kepercayaan atau komunikasi yang tidak berjalan dengan baik di dalam sebuah hubungan. Nah, faktor-faktor penyebabnya yaitu pola asuh. Pola asuh ini sangat berpengaruh terhadap pola kelekatan. Jika seseorang terbiasa dimanja, dapat berpengaruh pada pola kelekatan. Jika sejak kecil terbiasa dimanja, saat dewasa ia tidak akan menjadi seseorang yang mandiri dan bergantung kepada orang lain dan mudah menyerah. Nah, selanjutnya itu ada pengalaman masa lalu atau trauma. Pengalaman masa lalu tidak baik sangat memberikan dampak bagi individu yang mengalaminya. Akan mudah merasa cemas. Oleh karena itu, individu mudah sekali cemas terhadap hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri anxious attachment style dalam hubungan. Nah, seperti sulit percaya dengan orang lain, merasa harga dirinya rendah, tergantung pada orang lain. Jadi dia tidak memiliki kemandirian dalam bersikap. Nah, selanjutnya itu bersikap terlalu sensitif. Yang terakhir adalah kesulitan mengontrol emosi. Nah, selanjutnya adalah possessiveness. Posesif adalah perilaku yang tumbuh dari rasa sayang atau rasa memiliki, sehingga membuat seseorang mengontrol kehidupan dari pasangannya secara berlebihan. Perilaku ini ada bermacam-macam, dari yang berdampak positif hingga berdampak negatif, sampai tindak kekerasan yang bisa juga membuat pasangan yang menjadi korban posesif ini merasa ketakutan. Dari sikap posesif ini juga dapat menggambarkan diri seseorang itu, seperti gampang emosian, merasa takut, iri hati, selalu merasa tidak aman, dan masih banyak lagi. Nah, karakteristik seseorang yang posesif itu adalah dia selalu mengontrol pasangannya sehingga kurang menghargai pasangannya. Dia cukup merasa cemburu berlebihan. Terkadang juga ada perilaku mengancam atau memaksa sehingga membuat emosinya tidak stabil. Nah, perilaku posesif ini memiliki faktor yang memunculkan perilaku seperti ketergantungan pada pasangan, selalu merasa tidak aman, memiliki ketakutan atau trauma yang dialami, pengalaman masa lalu seperti tidak mendapatkan perhatian orang tua atau malah sangat dimanja oleh orang tua saat kecil. Nah, faktor-faktor dari possessiveness itu adanya faktor keturunan, karena orang tua biasanya overprotective akan menghasilkan anak yang sangat terisolasi, sehingga ini berpengaruh pada pola attachment-nya. Ada yang kedua itu ada insecure atau ketidakpercayaan diri yang dapat menjadi penyebab seseorang itu posesif di dalam menjalani hubungannya. Yang ketiga itu pengalaman atau trauma yang menyebabkan individu cemas ketika menjalani hubungan. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian. Nah, yang dimaksud oleh subjek penelitian
yaitu adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989. Dalam penelitian ini, sasaran sebagai subjek penelitian adalah mahasiswa atau mahasiswa FPB, Prodi Bimbingan Konseling Universitas Atmajaya Angkatan 2002 dan 2023. Jumlah populasinya adalah 45 orang dewasa awal. Waktu dan tempat penelitian yaitu penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, khusus Fakultas FPB. Program studi BK angkatan 2002-2023 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 51, RT 5 RW 4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Waktu penelitian akan dilakukan selama 6 bulan, dimulai dari bulan Juli hingga bulan Desember. Nah, variabel penelitian yaitu judul penelitiannya hubungan possessiveness dan anxious attachment dalam hubungan pacaran dewasa awal. Nah, variabel dependent atau terikatnya itu adalah possessiveness atau posesif. Posesif adalah perilaku mengontrol yang berlebihan perilaku pasangannya, tidak menghargai pasangannya, sehingga cemburu berlebihan dan berpikiran negatif, terkadang memaksa atau mengancam dan emosinya tidak stabil. Sedangkan variabel bebas adalah anxious attachment atau pola kelekatan yang dapat menyebabkan individu merasa khawatir dan cemas berlebihan tentang hubungan dengan orang lain. Pola ini masuk ke dalam insecure attachment. Hal ini diyakini dapat menjadi pengaruh sebuah hubungan pacaran dewasa awal memiliki perilaku posesif dalam penelitian ini ingin dibuktikan apakah ada keterkaitan antara hubungan dari dua variabel ini. Nah, jenis penelitian yaitu menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan datanya berupa kuesioner dan akan disebarkan kepada 45 orang mahasiswa atau mahasiswi di Prodi BK. Teknik pengumpulan datanya, analisis kolerasi, analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang diteliti menurut Sugiono 2022. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik yang menentukan kriteria tertentu untuk responden yang berada di usia dewasa awal. Ada ciri-cirinya terkait responden yang dapat mengisi kuesioner ini, yaitu sedang atau pernah melakukan hubungan berpacaran. Nah, responden ini berada di usia 20-25 tahun dan bersedia untuk menjadi responden di dalam penelitian ini. Nah, yang terakhir itu adalah teknik analisis data menggunakan analisis rasional, yaitu peneliti akan menyebarkan instrumen atau alat penelitian yang telah dibuat untuk diberikan kepada 3 dosen dan 7 mahasiswa untuk memeriksa kesesuaian pernyataan dengan skala yang sudah dibuat. Nah, yang kedua adalah analisis empiris. Nah, peneliti ini digunakan untuk menganalisis kolerasi karena peneliti kan menggunakan analisis kolerasi. Nah, dalam penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menguji skala tingkat posesif dan anxious attachment dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Nah, skala yang digunakan itu adalah skala Likert dan untuk anxious attachment dan Goodman untuk posesif. Nah, selanjutnya itu adalah analisis kolerasi. Peneliti menggunakan analisis kolerasi ini untuk mengetahui dua variabel ini memiliki hubungan atau tidak. Nah, jadi penelitian ini akan membuktikan apakah anxious attachment dan possessiveness saling berkaitan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.